Nih, bandingkan sama kita. Bandingkan sama kita Mas Agung. Teman-teman, bandingkan coba sama kita. Kalau kita mau buka, Masya Allah, ya. Azan jam 6, ya kan? Jam 6 kurang 10 atau jam 6 kurang 15, di depan kita ada kolak, ada es buah, ada gorengan, ada bakpao, semuanya ada. Ya Allah, itu yang makan siapa? Gitu. Tapi kalau Kanjeng Nabi bagaimana? Kanjeng Nabi kurma 3 sama minum air putih, air zam-zam, kemudian beliau melaksanakan sholat maghrib. Malu kadang kita teman-teman, kita sholat maghribnya kelamaan. Kelamaan kenapa? Soalnya kekenyangan. Maksudnya kelamaan waktunya yang mundur. Begitu sholat tarawih kekenyangan. Begitu kekenyangan teman-teman, kita ngantuk. Nah, mari kita ikuti baginda Nabi Muhammad SAW. Dibatalkan dulu, kemudian kita melaksanakan sholat maghrib, gitu ya. Dan teman-teman, apa yang keempat? Beliau memperbanyak ibadahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa uswatina wa maulana Muhammadin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Saudara-saudaraku semua yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, mudah-mudahan dan senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, lancar dalam melaksanakan ibadah puasa, sehat keluarga, dan insya Allah kita bisa menyelesaikan ibadah puasa pada tahun ini dengan derajat la'alakum tattaqun. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman semuanya yang di rumah yang menyaksikan video ini, tayangan ini, Allah berikan kesuksesan dan kemuliaan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Rasa syukur setinggi-tingginya, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Teman-teman, rasanya bahagia sekali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bulan yang sangat mulia ini. Karena apa? Karena tidak semua manusia diizinkan Allah untuk menapaki kakinya di bulan yang sangat agung ini. Hanya hamba-hamba pilihan yang diizinkan oleh Allah untuk menemui bulan tercinta ini. Maka dari itu kita gunakan bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Salawat serta salam tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Ya Rasulullah, rindu kami padamu ya Rasulullah. Rindu kami berkunjung ke rumahmu. Rindu kami ini berkunjung ke Madinatul Munawwarah. Kangen kami sekeluarga untuk bisa datang ke rumahmu menyampaikan salam dan sholawat terindah kami kepadamu ya Rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saudara-saudaraku dirahmati Allah, kita bertemu lagi dalam program Ramadan bersama Rasulullah yang dipersembahkan oleh Majelis Cinta Rasulullah dan disponsori oleh PT Armina Reka Perdana. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri, saya kedatangan tamu ganteng, masih muda, uangnya banyak insya Allah, dan beliau ini salah satu orang yang ya cukup rajin lah. Nah, nanti kita akan berbincang-bincang ya dengan beliau, namanya Mas Agung. Mas Agung siapa? Supriyadi. Mas Agung Supriyadi. Assalamualaikum Mas Agung. Waalaikumsalam. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Bagaimana puasa hari ini, lancar? Alhamdulillah, walaupun sedikit di awal-awal agak terasa haus, bisa dilewati dengan iya, baik. Dengan baik ya, biasanya es teh manis, kopi gitu ya. Iya. Habis aktivitas minum kopi, tapi di bulan Ramadan ini semua diberhentikan. Iya, gitu ya. Tapi keluarga sehat semua ya. Alhamdulillah Iya. sehat. Mas Agung tinggal di mana sih? Saya tinggal di Bekasi. dekat dengan masjid sini aja. Oh Masih gitu, baik-baik. Nah teman-teman, nanti kita akan lanjutkan obrolan dengan Mas Agung ini. Jadi kalau udah lihat di layar, beliau masih muda, ya, beliau masih muda, rambutnya keren. Jadi ini anak-anak milenial ceritanya ini. Nah teman-teman sekalian rahmati Allah, Ramadan bersama Rasulullah, sekali lagi kita akan berbicara bagaimana Nabi Muhammad SAW beliau berada di bulan
suci Ramadan. Nah, seperti yang tayangan kemarin teman-teman, bahwa Nabi Muhammad SAW hanya bertemu dengan puasa di bulan Ramadan hanya 9 kali. Ya, di episode kemarin sudah kami jelaskan, hanya 9 kali. Nah, bagaimana sih cara Nabi Muhammad SAW beliau itu berpuasa? Nah, teman-teman, agar kita, Mas Agung juga, saya juga, pemirsa juga, agar kita mendapatkan puasa yang hebat, puasa yang berkualitas, puasa yang sempurna, siapa lagi yang akan ditiru kecuali baginda Nabi Muhammad SAW? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dalam ayat lain Allah menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Apabila kau cinta Allah, maka ikuti Muhammad, ikuti Rasulullah Muhammad SAW, maka Allah akan mengasihimu dan Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Jadi double Mas Agung. Kalau kita ngikutin Nabi Muhammad SAW, baik dalam puasa ataupun kehidupan, kita dapat ampunan dari Allah dan kita juga dapat rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dari Nabi Muhammad SAW, kita akan mendapatkan bagian syafaat dari beliau, gitu ya. Pasti mau dong syafaat ya. Tentunya Ustadz. Keren itu syafaat itu. Nah teman-teman, sebelum saya ngobrol dengan Mas Agung lebih lanjut, saya ingin sampaikan bahwa cara Nabi Muhammad SAW berpuasa selama di bulan Ramadan. Kita awali dulu. Yang pertama, Nabi Muhammad SAW sebelum melaksanakan ibadah puasa Ramadan di pagi harinya, beliau berniat di malam hari. Niat apa? Niat berpuasa, teman-teman. Jadi beda dengan puasa sunnah. Kalau puasa sunnah, kalau kita, istri nggak masak, nggak ada makanan, udah deh, ini hari Senin saya puasa, boleh. Tapi kalau bulan Ramadan tidak boleh. Jadi harus niat di malam hari. Itu yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Biasanya baginda Nabi malamnya beliau melafazkan niat, gitu ya. Itu yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Maka teman-teman sering kan, Mas Agung kan sering sholat tarawih ya, sholat tarawih, kemudian setelah sholat witir kan biasanya ada baca niat bareng, iya kan? Niat baca puasa Ramadan, nawaitu soma ghadin an adai fardi syahri Ramadana hadhihi sanati fardal lillahi ta'ala. Saya niat berpuasa untuk esok hari. Nah ini kenapa sih kok dilafazkan bersama-sama? Agar aman. Agar aman, kalau bareng-bareng nanti sampai rumah, oh iya, tadi saya sudah melafazkan niat gitu. Kadang ada pertanyaan teman-teman, Pak Ustadz, apa harus niatnya dilafazkan? Ya, syukur-syukur kita bisa biqolbi dan bilisan. Hatinya juga niat, kemudian lisannya juga niat. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman, apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dalam melaksanakan puasa Ramadan? Beliau selalu makan sahur dan beliau mengakhirkan sahurnya. Gitu, beliau mengakhirkan sahurnya. Kalau kita nggak sahur, kita nggak dapat sunnahnya. Sahur itu mengandung keberkahan yang sangat luar biasa. Mas Agung selama bulan Ramadan sudah ketinggalan sahur, sudah pernah belum? Tahun-tahun yang lalu, kalau tahun ini masih belum ya, kan masih beberapa hari. Tapi yang tahun-tahun lalu nggak pernah ya? Insya Allah enggak. Oke. Saya mau bertanya dulu sama Mas Agung. Mas Agung, profesinya apa sih? Saya di sini sebagai marbot masjid gitu, Ustaz. Masya Allah, marbot masjid di daerah Bekasi. Iya. Kalau boleh tahu nama masjidnya apa? Masjid Darul Hijrah di Perumahan Taman Jatisari Permai, Jati Asih, Bekasi. Jadi marbot ya? Iya, Tat. Masya Allah. Penuh keberkahan di dalamnya, Tat. Iya. Saya boleh tahu nggak, sama teman-teman boleh tahu nggak kenapa sih Mas Agung ini tertarik untuk menjadi marbot masjid? Yang pertama kali itu saya harapkan adalah mengharapkan keberkahan di dalam hidup saya, Tat. Dalam setiap harinya gitu. Ini nih. Keberkahan ilmu, keberkahan keluarga,
terus keberkahan rezeki dan lain sebagainya. Tapi apa namanya, istri, anak mendukung semua ya? Insya Allah Tat, mendukung. Insya Allah mendukung ya. Kalau di marbot itu otomatis kita harus sholat jamaah, ikut jamaah. Iya Tat. Waktunya sudah kumandang azan, kita azan gitu ya Mas Agung ya. Sebelum azan kita sudah ada di masjid dulu. Oh gitu. Iya. Sebelum azan sudah ada di masjid. Iya. Berarti ke masjidnya kalau marbot selalu nomor 1 ya? Iya Tat. Dan otomatis paham siapa yang sering jamaah, siapa yang enggak gitu, tahu ya? Insya Allah Tat. Bahkan sampai ketahuan ini Bapak A kerjaannya di sini. Ini biasanya kalau jam segini belum datang, belum ke masjid, berarti masih lembur gitu, hafal semua ya? Ya kalau itu sebagian Tat. Sebagian hafal ya? Iya, sebagian hafal. Tidak semuanya hafal. Enggak semuanya hafal. Nah. Masya Allah. Gini Mas Agung, apa namanya? Ketika menjadi marbot masjid, apa namanya, yang dilakukan pekerjaan itu yang mendasari keikhlasan itu karena kecintaan, atau memang, mohon maaf nih ya, mohon maaf lahir batin, atau memang tidak ada aktivitas lain? Karena timbul dari kecintaan Kepada masjid. dari saya sendiri kepada masjid. Allahu dan Akbar. juga ingin berbagi apa yang saya miliki. Kalau misalkan saya punya ilmu, tenaga, dan waktu untuk mengabdikan diri di masjid, masjid menjadi makmur, terus kemudian jamaah atau warga sekitar mendapatkan manfaat dari masjid di sini, maka itu adalah sebuah kebahagiaan bagi saya pribadi gitu Tat. Mas Agung, saya alhamdulillah diberikan rezeki sama Allah, diberikan kesempatan hampir setiap bulan saya ke Tanah Suci. Saya bisa 2 minggu, 3 minggu, bahkan bisa sebulan. Saya ketemu dengan orang Indonesia. Waktu itu dia tugasnya, dia marbot, salah satu petugas kebersihan di Masjid Nabawi, Mas Agung. Orang Sunda. Pekerjaannya dia apa? Spesial. Tapi bangganya dia setengah mati. Apa pekerjaannya? Pekerjaannya ngelap makamnya baginda Nabi Muhammad SAW. Masya Allah. Saya tanya sama dia, Bang, kenapa antum bisa sampai di sini? Ini doa saya Pak Ustadz. Doa saya sejak saya kecil, saya pengen berada di sampingnya baginda Nabi Muhammad SAW. Akhirnya dia ditugaskan sama pengurus Masjid Nabawi itu. Ketika orang lain itu, teman-teman, tidak bisa masuk ke makamnya baginda Nabi Muhammad SAW, dia berpakaian ala kadarnya, hanya modal lap. Dia ngelus-ngelus. Dan apa yang Mas Agung yang dilakukan? Yang dilakukan ketika dia ngelap itu apa? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dia cerita sama saya, Pak Ustadz, saya kalau ngelap sambil baca selawat, tidak jarang, sering saya ini meneteskan air mata gitu. Saya tanya kan, terus bagaimana dengan rezekinya? Jawabannya, Allah yang atur. Jadi jamaah dari seluruh dunia, setiap ketemu dia kasih rezeki, berbagi sedekah, 1 real, 5 real, 10 real. Kenapa? Karena dia ngelap makamnya baginda Nabi Muhammad SAW. Masya Allah. Mas Agung bayangin coba, Mas Agung ngerawat rumahnya Allah di komplek yang ada di daerah Bekasi, sudah bangganya, gitu kan? Apalagi nanti bisa sampai kepada melihat dan membersihkan makamnya baginda Nabi Muhammad SAW. Sudah pernah ke Mekah? Belum Tat. Belum, pengen? Insya Allah Tat. Dulu saya punya teman itu pekerjaannya itu ngepel Masjidil Haram Tat. Masya Allah. Iya. Dari situ makanya ketika dulu pernah ada tawaran dari Ustadz ini menjadi marbot, saya mengiyakan gitu Tat. Karena terinspirasi oleh teman yang pekerjaan cuma ngepel di Masjidil Haram. Iya. Gitu. Ketika kita berbicara umur ya, ketika kita berbicara umur, nobody knows teman-teman. Tidak ada orang yang tahu sama sekali kita sampai umur berapa. Makanya rugi kalau orang kaya dia nggak ibadah. Apalagi orang miskin nggak ibadah. Itu rugi. Orang kaya nggak ibadah, pada kenyataannya masih banyak juga orang-orang kaya yang keimanan serta ketakwaannya kepada Allah terjaga. Itu ya. Berarti Mas Agung azan juga di masjid? Insya Allah Tat. Azannya model Madinah apa model Mekah? Atau model Bekasi ya? Masih perlu training gitu Tat, kalau Masih mau perlu model training. Mekah atau Madinah.
ini masih lingkup lokal, jadi belum merdu Tat. Ya Allah. Jadi kalau bahkan nanti Ustadz Fauzi bisa mengajarkan saya bagaimana model azan di sana Tat. Amin amin teman-teman. Nih Mas Agung udah jadi marbot udah bertahun-tahun di salah satu masjid yang ada di daerah Bekasi. Ya Allah, ini teman-teman saya banyak yang nonton ini. Mereka bergerak dalam bidang umroh haji. Saya kan mereka pasti lihat. Mudah-mudahan tergerak hatinya untuk bisa membawa Mas Agung sampai ke Mekah Al-Mukarramah. Saya jujur juga nggak nyangka gitu kan. Hidup itu yang penting apa sih? Deket sama Allah. Orang kalau sudah kehilangan Allah, hilang semuanya. Tapi kalau orang, dia punyanya cuma Allah, dia nanti punya segala-galanya. Gitu kan? Punya segala-galanya. Jadi, setiap harinya Mas Agung berarti di masjid terus? Iya. Biasanya pagi pagi sampai ya? duhur itu. Oh, nanti asar balik lagi, maghrib gitu ya. Berarti tidak tinggal di masjid itu? Enggak, Tat. Oh, kalau tinggal sudah punya rumah di daerah dekat situ? Masih ngontrak di dekat sini, Tat. Gitu. Keren. Teman-teman, keren. Apa yang mau kita katakan? Ini Mas Agung bersyukurnya luar biasa. Janji Allah jelas, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Siapa yang bersyukur ditambah nikmatnya. Siapa yang kufur maka siksa Allah sangat pedih. Gitu kan. Nah, teman-teman, Mas Agung, saya pengen nambahin dulu sama teman-teman tadi ya. Tadi teman-teman, Nabi Muhammad SAW tadi kan puasanya beliau selalu niat, kemudian makan sahur, kemudian yang ketiga beliau menyegerakan berbuka. Gitu kan, menyegerakan berbuka. Dan apa bukanya Nabi Muhammad SAW? Nih, bandingkan sama kita Mas Agung. Teman-teman, bandingkan coba sama kita. Kalau kita mau buka, Masya Allah ya, azan jam 6 ya kan? Jam 6 kurang 10 atau jam 6 kurang 15, di depan kita ada kolak, ada es buah, ada gorengan, ada bakpao, semuanya ada. Ya Allah, itu yang makan siapa gitu kan? Tapi kalau Kanjeng Nabi bagaimana? Kanjeng Nabi kurma 3 sama minum air putih, air zam-zam, kemudian beliau melaksanakan sholat maghrib. Malu kadang kita teman-teman, kita sholat maghribnya kelamaan. Kelamaan kenapa? Soalnya kekenyangan. Maksudnya kelamaan waktunya yang mundur. Begitu sholat tarawih kekenyangan. Begitu kekenyangan, teman-teman, kita ngantuk. Nah, mari kita ikuti baginda Nabi Muhammad SAW. Dibatalkan dulu, kemudian kita melaksanakan sholat maghrib, gitu ya. Dan teman-teman, apa yang keempat? Beliau memperbanyak ibadahnya pada saat bulan puasa Ramadan. Karena di bulan Ramadan, Mas Agung tahu sendirilah, sebagai seorang pengurus masjid tentu sering dengar ceramah-ceramah keutamaan pahala-pahala dan puasa di bulan Ramadan kan sudah tahu, gitu kan. Jadi banyak teman-teman. Kemudian kelima, Nabi Muhammad SAW khususnya di 10 hari yang terakhir, beliau iktikaf, beliau ikatkan kencang ikat pinggang beliau, semangatnya ditambah pada saat 10 hari di bulan Ramadan. Beda sama kita. 10 hari terakhir kita galakin pergi ke pasar, kita galakin pergi ke mall, kita pusing karena belum ada THR dan lain sebagainya, sehingga ibadahnya lupa. Kalau di masjidnya Mas Agung gimana 10 hari terakhir acaranya? Alhamdulillah banyak yang jamaah sebagian pada mudik. Kalau tahun-tahun kemarin, kalau tahun ini kurang tahu, Tat. Terus kemudian di lockdown juga ya di Bekasi ya? Iya. Berarti ada sholat tarawih nggak di masjidnya Mas Agung Darul Hijrah? Nggak ada, Tat. Nggak ada ya? Nah, itulah yang menjadi kesedihan saya pribadi gitu loh. Tidak hanya Mas Agung, kita juga sedih, pemirsa itu juga sedih. Tapi inilah ujian dari Allah gitu ya. Tapi kalau di masjidnya Mas Agung itu apa namanya tadi, Masjid Darul Hijrah, itu kalau pas azan juga azan? Azan, Tat. Oh gitu ya, tapi setiap 5 waktu tetap azan? Azan. Ada murotal juga gitu ya? Iya. Oh gitu. Jadi Mas Agung bagaimana membandingkan Ramadan kemarin dengan Ramadan yang sekarang? Wah, sangat jauh sekali itu. Jauh ya? Itu yang kadang bikin hati sedih sekali gitu lah. Kalau dulu tahun kemarin itu rame, keceriaan anak-anak dalam menyambut buka puasa itu rame. Kalau sekarang terasa sekali sunyinya gitu. Ya Allah, gitu ya. Jadi ketika berbicara kita tentang masjid nih Mas Agung,
Hikmah apa yang paling Mas Agung rasakan ketika hidup Mas Agung lebih banyak berada di dalam masjid? Hikmah apa yang didapat? Perasaan apa yang didapat? Seneng aja tadi gitu. Seneng ya? Iya, seneng. Jadi ngepel sambil iya. sholawatan. Sholawatan gitu. Terus Gitu. kemudian walaupun capek itu tidak dirasakan gitu. Karena ketika kita mengerjakan dengan hati yang senang, bukan dianggap sebagai beban, maka itu akan menjadi sebuah anugerah bagi saya pribadi. Tadi waktu Mas Agung kesini, anak buah saya sempat informasikan siapa yang hadir kali ini. Ini Ustadz namanya Mas Agung, nanti Ustadz ngomong sendiri aja. Apa ininya? Pokoknya dia setiap hari hidupnya di masjid. Saya mikir siapa hidupnya di masjid. Ternyata Mas Agung. Dan ini sungguh-sungguh sangat luar biasa. Dulu Mas Agung, di zamannya baginda Nabi Muhammad SAW berdiri Masjid Nabawi. Masjid Nabawi itu kan masjid kedua yang dibangun oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Pertama kan Masjid Quba, terus Masjid Nabawi. Bagaimana orang itu berlomba-lomba untuk mengurusi masjid. Ini bedanya sama zaman dulu ya. Nggak tahu kalau di daerahnya Mas Agung, saya nggak tahu. Dulu, saya sampaikan, jadi dulu 14 abad yang lalu, begitu ada pengurusan DKM atau pengurus takmir masjid, itu siapa yang mau jadi ini, semua tunjuk tangan. Semua tunjuk tangan. Siapa yang mau jadi ini, semua tunjuk tangan. Semua tunjuk tangan. Itu kalau di sana. Kalau di masjid saya yang di kampung, mungkin ya nggak begitu. Udah, kamu aja, ini kamu aja, kamu aja. Ini bedanya ketika dulu pada zamannya Nabi Muhammad SAW. Jadi Masjid Nabawi itu, ini kan juga banyak ya. Jadi mereka tertarik untuk berjuang di jalan Allah. Terasanya apa sih Mas Agung? Orang itu kalau sudah masuk ke dalam liang kubur, Mas Agung kalau diizinkan Allah mendengar apa yang dirasakan oleh ahli kubur itu, orang kubur itu, mereka pengen balik, pengen sedekah, pengen sholat, pengen berbuat baik sama tetangga, pengen berbuat baik sama orang, pengen berbagi sama orang, tapi sudah terlambat gitu. Makanya Mas Agung ini beruntung banget. Tapi janji Allah, orang yang menghidupkan masjidku, orang yang membangun masjidku, orang yang membersihkan, mencintai masjidku, derajatnya akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijaga sama Allah taala. Entah Allah jaganya caranya bagaimana, kita tidak tahu. Kita tidak tahu. Dan pertanyaan buat Mas Agung. Mas Agung, bagaimana keadaan nanti pada saat Idul Fitri? Apakah juga ada sholat Idul Fitri juga? Nggak ada. Kemungkinan nggak ada ya. Belum ada bocoran-bocoran ya. Belum ada. Nah terus kan hidup di Bekasi, hidup di Jakarta itu kan biaya hidup tinggi, ya. Ini manusiawi ya, tinggi banget. Setiap hari kebutuhan banyak. Ada usaha lainkah selain berkecimpung di dalam masjid? Insya Allah ada, Tat. Kalau boleh tahu? Bergerak di bidang apa? Timah atau batu bara? Wah, bisa aja Ustaz. Apa Mas Agung yang selain sebagai marbot, saya dan keluarga itu membuka usaha jasa setrika uap, Tat. Itu. Setrika? Jadi, jasa setrika uap. Apa bedanya setrika biasa sama setrika uap? Kalau setrika biasa pakai listrik, kalau setrika uap dia pakai gas gitu kan. Jadi, ngerti sama. Saya kok mungkin punya saya udah ketinggalan. Ibaratnya kalau misalkan laundry ini kan saya fokusnya di setrikanya dulu. Jadi di setrikanya saja. Tapi nggak laundry, enggak. Enggak, gitu ya. Karena mungkin keterbatasan ilmu dan alatnya, jadinya kita nggak bisa menghandle. Emang alatnya harganya berapa kalau uap? Mahal. Kalau setrika uapnya paling ada yang harga 3 jutaan gitu, Tat. Tapi kalau misalkan ada mesin cuci terus nanti dan lain sebagainya kan itu sama istri yang mengerjakan itu. Iya, Tat. Sama kalau diiniin kayak kehidupannya baginda Nabi sama Siti Khadijah ya, saling bantu gitu ya. Jadi istri yang setrika gitu ya. Nanti saya yang ngantar jemput ke pelanggannya, Tat.
Jadi mereka nanti diantar, kemudian setelah selesai dikembalikan kepada customer gitu ya. Hanya itu idenya Mas Agung ya. Masya Allah. Jadi kalau di Bekasi itu rumah juga masih kontrak. Iya, masih ngontrak. Iya. Tapi mudah-mudahan dengan Mas Agung datang ke studio ini, ada di program Ramadan bersama Rasulullah, teman-teman sekalian, teman-teman tadi bisa saksikan bagaimana obrolan saya dengan Mas Agung. Beliau seorang marbot masjid yang juga membuka usaha untuk mempertahankan hidupnya beserta istri dan anak-anaknya dengan menerima setrika uap ya. Setrika uap. Barangkali nanti teman-teman yang di mana bisa setrika uap di tempatnya Mas Agung, bisa nanti kan bisa minta alamat ya. Bisa minta alamat gitu. Pak Ustadz, saya di Kalimantan, Pak Ustadz gak masalah. Nggak masalah. Jadi teman-teman jamaah Majelis Cinta Rasulullah itu ada dari Sabang sampai Merauke Mas Agung. Jadi ada semuanya. Kita syiar, kita dakwah. Tapi anyway, bagaimanapun Mas Agung, hidup itu kuncinya perlu disyukuri, ya kan? Apalagi di bulan Ramadan ini, mudah-mudahan bulan yang penuh berkah, dan ini menjadi berkah tersendiri buat Mas Agung beserta istri, pahalanya lipat-lipat, gitu kan? Itu yang dilaksanakan orang, Mas Agung ngepel, orang sholat bersih, kan juga senang, pahalanya Mas Agung dapat, iya kan? Orang sholat di situ bukain pintu, Mas Agung dapat, ini semua dapat. Pokoknya kuncinya cuma bersyukur sama Allah dan berbuat baik sama Allah dan makhluk-makhluknya Allah. Itu insya Allah nanti jadi keberkahan. Kita nggak tahu kemana. Sama Mas Agung, saya nggak ngimpi dulu jadi apa namanya, jadi ustadz ke Mekah bolak-balik, nggak ada. Tapi itu tadi, siapa yang mendekat sama Allah pasti dia diangkat. Itu pasti dia diangkat. Saya percaya itu. Saya percaya itu. Mohon maaf, orang tua masih ada? Insya Allah masih ada. Ibu di daerah mana? Di daerah Solo. Oh, daerah Solo ya. Ya, sering-sering lah telepon ibu ya. Karena ridallahu fi ridha walidain wa suhtallahi fi suhdi walidain. Tadi pagi udah telepon, Tat. Masya Allah. Oh, berarti hampir tiap hari. Oh, hampir tiap hari. Ya. Usia berapa Ibu? 60 tahun, Tat. 60 tahun? Iya. Minta sama Allah di Ramadan ini, Ibu sudah pernah pergi ke Mekah? Belum, Tat. Belum. Kan di masjid? Iya. Setiap hari minta sama Allah sebelum Allah panggil nanti Ibu kembali ke haribaannya, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Terserah nanti caranya Allah. Ya Allah, tolonglah ya Allah, berangkatinlah umroh atau haji. Nggak tahu caranya gimana, orang kita ini nggak punya apa-apa kecuali punya Engkau kan gitu kan. Itu bisa menjadi mustajabah gitu kan. Setiap yang kita berikan kepada orang akan berbalik kepada kita. Setiap senyum yang kita lempar kepada orang, kebaikan akan kembali kepada kita, kemuliaan akan kembali kepada diri kita. Nih Mas Agung, Ramadan bersama Rasulullah ini ditopangnya juga orang-orang yang penuh dengan kepedulian. Ada ini, ada teman-teman. Mereka kalau diurusin apa, enggak, tapi ya itu tadi, kita senang berjuang di jalan Allah, itu senang. Kenapa? Karena janji Allah. Karena janji Allah akan memuliakan kita semua. Gitu. Teman-teman yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita di program Ramadan bersama Rasulullah ini kedatangan Mas Agung. Siapa namanya Mas Agung? Mas Agung Supriyadi. Iya sih, kalau nama-namanya sih jauh gitu kan, Solo. Ya, ternyata di masjid. Nah, mudah-mudahan kita doakan beliau sehat. Nanti next kita bisa wawancara lebih lanjut nanti di program yang selanjutnya. Tapi bagaimanapun teman-teman, kita doakan mudah-mudahan apa yang dicita-citakan sama beliau ini beserta keluarga Allah kabulkan. Allah berikan kemudahan, apalagi di bulan Ramadan ini. Mas Agung, Ramadan ini mudah-mudahan rezekinya banyak, berkah, melimpah, thayyib gitu Mas Agung ya. Amin. Demikian juga Ustaz, rezekinya juga amin ya rabbal alamin. Didoain marbot yang selalu berada di masjid. Mas Agung, terakhir saya ingin bertanya sama Mas Agung, apa sih yang belum kesampaian di umurnya Mas Agung yang sampai saat ini? Cita-cita apa yang pengen ya, tapi yang belum kesampaian, apa itu? Dulu waktu beberapa tahun yang lalu sempat berniat ingin berangkat haji atau umroh bersama orang tua ayah dan ibu. Itu yang belum kesampaian. Cuma bulan Januari kemarin ayah udah tiada, maka harapannya kan tinggal paling mengajak ke tanah suci bersama ibu gitu. Insya Allah ya, Allah kabulkan ya nanti ya.
Amin Ustaz. Kapan-kapan boleh kan, rumah saya di Bekasi juga. Kapan-kapan kalau lewat depan rumah mampirlah. Saya ada air putih. Kalau ada minum kopi ada, insya Allah. Dan mudah-mudahan kedatangan Mas Agung ini membawa satu pencerahan kepada saya, kepada teman-teman yang menyaksikan video ini, bahwa hidup bukan persoalan kaya dan miskin. Hidup bukan persoalan ringan atau berat, tapi hidup adalah persoalan bagaimana kita pandai bersyukur kepada Allah atau kita kufur kepada Allah. Kuncinya cuma itu, karena Allah mengingatkan, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Siapa yang bersyukur ditambah nikmatnya, siapa yang ingkar siksa Allah amat pedih. Tidak hanya siksa dunia, tapi juga siksa di akhirat. Gitu ya teman-teman ya, mudah-mudahan bermanfaat. Nah Mas Agung, sebelum kita closing acara ini, sebelum kita tutup, Mas Agung, ini ada kenang-kenangan dari PT Armina Reka Perdana. Nanti ini bisa ditukar di depan ya, insya Allah bermanfaat buat keluarga. Seminggu, 2 minggu, mudah-mudahan cukup. Sampaikan terima kasih kepada PT Armina Reka Perdana. Saya pribadi mengucapkan terima kasih jazakumullah kepada para PT Armina Reka Perdana. PT Armina Reka Perdana antara Anda dan Baitullah. Iya. Berkah Mas Agung ya. Allah membalas kebaikan semuanya. Amin ya rabbal alamin. Satu lagi Mas Agung. Nah, itu ditaruh dulu. Ini dari kenang-kenangan dari Majelis Cinta Rasulullah. Nah, silakan diterima, sampaikan makasih kepada Majelis Cinta Rasulullah. Nah, dibaca aja nggak apa-apa. Kami ucapkan terima kasih atas bingkisan dari Majelis Cinta Rasulullah, sehingga harapan ke depan ini bisa bermanfaat bagi kami pribadi dan keluarga. Iya. Jazakumullah khairan katsira. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mas Agung, mudah-mudahan bermanfaat ya, walaupun sedikit ya. Salam hormat buat istri, anak-anak. Mudah-mudahan tugas Mas Agung lancar dan doa-doa Mas Agung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian rahmati Allah, para pemirsa Ramadan bersama Rasulullah, inilah akhir dari perjumpaan kita. Jangan lupa ikuti terus program Ramadan bersama Rasulullah hanya di channel YouTube Fauzi Ihsan. Kita akan hadir setiap hari selama bulan suci Ramadan, dan ini disiarkan dari studio kami Majelis Cinta Rasulullah yang ada di Kota Bekasi. Sebelum saya tutup, jangan lupa subscribe channel YouTube Fauzi Ihsan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Fauzi Ihsan mewakili segenap kru mengucapkan terima kasih. Selamat menunaikan ibadah puasa. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.